Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan negara dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sistem pemerintah dalam arti sempit, yakni sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. Berdasarkan kajian ini, menghasilkan dua model pemerintah, yakni sistem parlementer dan presidensial. Sistem pemerintah dalam arti sangat luas, yakni kajian yang menitikberatkan hubungan antara negara dengan rakyat. Berdasarkan kajian ini, dapat dibedakan sistem pemerintahan monarki dan pemerintah aristokrasi dan pemerintah demokrasi. Membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang memerintah dan sikap pemerintahannya menjadi 6, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik politik, dan oklarasi demokrasi. Membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang pemerintahnya serta sifat pemerintahannya dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan anarki. Menyatakan adanya ketidakpastian penggunaan istilah monarki dan republik untuk menyebut bentuk negara atau bentuk pemerintahan. Membagi bentuk pemerintahan berdasarkan cara penunjukan kepala negaranya, yaitu sistem republik. Kepala negaranya diangkat lewat pemilihan, sedangkan sistem monarki kepala negaranya diangkat secara turun-menurun. Membagi bentuk pemerintahan menjadi dua, yakni republik dan monarki. Bentuk pemerintahan menurut ajaran Plato. Yang pertama, aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok cendekiawan. Yang kedua, demokrasi, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang yang menginginkan kemuliaan. Yang ketiga, oligarki, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang yang mencari kekayaan. Yang keempat, demokrasi, bentuk pemerintahan oleh rakyat. Yang kelima, tirani, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang secara sewenang-wenang. Aristoteles mengidentifikasi 6 bentuk pemerintahan. Yang pertama, monarki, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang untuk kepentingan umum. Yang kedua, tirani, bentuk pemerintah yang dijalankan oleh satu orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk kepentingan umum. Yang keempat, oligarki, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompok. Yang kelima, politi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat untuk kepentingan umum. Yang keenam, demokrasi, bentuk pemerintahan oleh rakyat untuk kepentingan orang. Bentuk-bentuk pemerintahan yang diidentifikasi oleh Polybios adalah monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan oklarasi. Polybios menambahkan ide baru dalam analisis bentuk pemerintahan, yaitu konsep siklus pemerintahan atau yang dikenal sebagai Chaos Theory. Menurut teori ini, pemerintahan suatu negara ada dalam suatu proses timbul, perkembangan, dan musnah. Bentuk-bentuk pemerintahan menurut ajaran Polybios dapat mengalami perubahan yang mana proses perubahannya bentuk sebuah siklus. Siklus ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bentuk pemerintahan modern ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk pemerintahan monarki dan bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh seorang raja, ratu, kaisar, sultan, syekh, dan sebagainya secara turun-menurun, seumur hidup. Bentuk pemerintahan monarki ini memiliki subvarian, yaitu yang pertama, monarki mutlak atau absolut. Monarki mutlak atau absolut ini yaitu seluruh wewenang dan kekuasaan raja, ratu, kaisar, sultan, atau syekh yang tidak terbatas atau kekuasaannya mutlak. Yang kedua adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan monarki yang dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga adalah monarki parlementer. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan monarki di mana raja atau ratu sebagai kepala negara atau simbol dari kekuasaan, sedangkan pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.
Bentuk pemerintahan republik. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara yang dipilih dalam pemilihan umum. Bentuk pemerintahan republik ini memiliki subvarian, yaitu yang pertama, republik mutlak atau absolut. Republik mutlak atau absolut ini adalah bentuk pemerintahan republik yang dijalankan oleh seorang presiden dengan sewenang-wenang. Yang kedua adalah republik konstitusional. Republik konstitusional adalah bentuk pemerintahan republik yang membatasi kekuasaan presiden dalam konstitusi. Yang ketiga adalah republik parlementer. Republik parlementer adalah bentuk pemerintahan republik yang dimana presiden sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri dari sistem parlementer yaitu yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Yang keempat, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dari parlemen, karena itu dia bergantung pada parlemen. Sistem pemerintahan presidensial. Berikut ini ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen namun bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kelima, anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya, presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. Yang keenam, presidensial berlaku prinsip supremasi karena konstitusi. Karena itu, pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi oleh parlemen. Yang kedua, lama masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Yang ketiga, menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden. Menurut Sri Soemantri, dalam sistem pemerintahan campuran ini terdapat dua kemungkinan, yaitu satu, sistem pemerintahan campuran ini di mana yang dominan adalah segi parlementernya tetapi ada segi-segi presidensialnya. Yang kedua, sistem pemerintahan campuran di mana yang dominannya adalah segi presidensialnya. Dinamika sistem pemerintahan di Indonesia. Secara garis besar, perubahan sistem pemerintahan Indonesia dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa Orde Lama pada masa pemerintahan Soekarno, Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto, dan masa reformasi yang sampai dengan sekarang. Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berlangsung sekitar 23 tahun, yaitu dari tahun 1945 sampai dengan 1968 di bawah kepemimpinan Soekarno. Penyebutan Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan di bawah rezim Soeharto, yaitu pada masa Orde Baru. Dalam sejarah perkembangannya, Indonesia mengalami banyak perubahan sistem pemerintahan, di antaranya ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga adalah periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1940. Orde Baru. Pemerintahan pada masa Orde Baru berusaha menata kembali kehidupan ketatanegaraan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain menata kehidupan ketatanegaraan, pemerintah Orde Baru juga memacu pembangunan di bidang politik
ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Pembangunan dilaksanakan setahap dalam waktu 5 tahun, yang dikenal dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Pada masa ini, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pertahanannya adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan sistem pemerintahannya adalah sistem kabinet presidensial. Era reformasi. Di tengah kondisi yang tidak menentu, rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa melakukan demonstrasi dan lahirlah gerakan reformasi yang menghendaki reformasi dalam berbagai bidang. Gerakan reformasi yang semakin meluas, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden yaitu Profesor B.J. Habibie. Pengunduran Presiden Soeharto ini menjadi awal era reformasi. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan pada masa reformasi. Yang pertama, kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu 1. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang kedua, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Yang ketiga, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF. Yang keempat, melakukan pemisahan Polri dan ABRI. Yang kelima, memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Berikutnya adalah kebijakan pada masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama yaitu membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, karena Departemen Sosial ini dianggap menjadi lahan korupsi dalam Departemen Penerangan membatasi kebebasan pers. Yang kedua, memisahkan TNI dan Polri. Yang ketiga, menyelesaikan kasus KKN. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek, serta menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Yang kelima, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Selanjutnya adalah kebijakan pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama, pada masa kebijakan Soeharto telah mewarisi hutang luar negeri. Kebijakan Megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan pembayaran hutang pada pertemuan Paris Club ketiga tanggal 12 April 2002. Yang kedua, memutuskan kerjasama dengan IMF dan membubarkan BPPN. Yang ketiga, melakukan privatisasi. BUMN adalah perusahaan Indosat atau menjual perusahaan Indosat ke STT dengan tujuan untuk membayar hutang negara. Yang keempat, memperbaiki kinerja ekspor. Yang kelima, kebijakan Presiden Megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Selanjutnya adalah kebijakan pada masa pemerintahan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono adalah yang pertama, menciptakan anggaran pendidikan 20% yang asalnya dari APBN tahun 2008. Yang kedua, membuat konversi minyak tanah ke gas tahun 2006. Yang ketiga, mengadakan program pariwisata atau Visit Indonesia. Yang keempat, memberikan bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional pendidikan atau BOP. Yang kelima, memberikan biaya pendidikan mahasiswa miskin prestasi atau bidik misi. Selanjutnya adalah kebijakan pada masa pemerintahan Joko Widodo, yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur diantaranya membangun jalan tol Trans Sumatera, tol Solo-Kertosono, meresmikan terminal Teluk Lamong. Yang kedua, pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua, serta banyak bandara perintis yang dibangun. Yang ketiga, Jokowi mulai meluncurkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Yang keempat, mengembalikan SDA dalam penguasaan pemerintah Republik Indonesia. Yang kelima, kebijakan insentif pajak. Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen terdapat dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara, yaitu 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. Ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Keempat, Presiden.
adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak dan tak terbatas. Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 sesudah amandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kelima, parlemen terdiri atas dua bagian, DPR dan DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintah. Keenam, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Berdasarkan kunci pokok sistem pemerintahan tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Struktur ketatanegaraan sebelum amandemen, contohnya seperti gambar berikut ini. Yang kedua, ada struktur ketatanegaraan sesudah amandemen. Contohnya seperti gambar berikut ini.